Baik, perkenalkan saya Eko Marta dengan NIM 2002612124. Jadi di sini saya sebagai dokter muda Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik yaitu terapi cairan. Baik, yang pertama yaitu terapi cairan dan elektrolit adalah salah satu terapi yang sangat menentukan keberhasilan penanganan pasien kritis. Di mana dalam langkah-langkah resusitasi, langkah D atau drug and fluid treatment, dalam bantuan hidup lanjut merupakan langkah penting yang dilakukan secara simultan dengan langkah-langkah yang lainnya. Di mana tindakan ini seringkali merupakan langkah life-saving pada pasien yang menderita kehilangan cairan yang banyak seperti dehidrasi karena muntah, diare, dan juga syok. Kemudian tujuan, di mana tujuannya yaitu yang pertama, yaitu mengganti cairan yang hilang, yang kedua yaitu mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung, yang ketiga itu mencukupi kebutuhan per hari, yang keempat itu mengatasi syok, kemudian yang kelima itu mengoreksi dehidrasi, yang keenam itu mengatasi kelainan akibat terapi lain. Kemudian jenis cairan dan indikasi. Berdasarkan penggunaannya, cairan infus dapat digolongkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama ada cairan pemeliharaan, kedua cairan pengganti, yang ketiga cairan untuk tujuan khusus, yang keempat cairan nutrisi. Nah, di mana cairan pemeliharaan, di mana terapi cairan intravena untuk pemeliharaan rutin mengacu pada penyediaan intravena cairan dan elektrolit untuk pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan rute enteral. Namun sebaliknya, dalam hal keseimbangan cairan dan elektrolit dan penanganan, yaitu mereka yang pada dasarnya euvolemik tanpa signifikan defisit elektrolit, kerugian abnormal yang sedang berlangsung atau masalah redistribusi internal yang kompleks. Nah, di mana untuk tujuannya dari cairan pemeliharaan ini, yaitu untuk menyediakan cukup cairan dan elektrolit untuk memenuhi insensible losses, yaitu 500-1000 mili, itu mempertahankan status normal tubuh kompartemen cairan dan memungkinkan ekskresi ginjal dari produk-produk limbah, yaitu sekitar 500-1500 mili. Nah, jumlah kehilangan air tubuh berbeda sesuai dengan umur, yaitu yang pertama itu dewasa, yaitu sekitar 1,5-2 mili per kilo per jam. Kemudian anak-anak 2-4 mili per kilo per jam. Kemudian untuk bayi 4-6 mili per kilo per jam. Kemudian untuk neonatus yaitu 3 mili per kilo per jam. Kemudian mengingat cairan yang hilang dengan cara ini sedikit mengandung elektrolit, maka sebagai cairan pengganti adalah yang hipotonis sampai isotonis. Dengan perhatian khusus untuk natrium, yaitu dextrosa 5% dalam natrium klorida yaitu 0,9% atau D5 NaCl 0,9 atau dalam NaCl 0,4% ataupun juga dalam NaCl 0,225%. Kemudian juga dextrosa 5% dalam Ringer laktat, kemudian juga dextrosa 5% dalam Ringer, dan juga maltosa 5% dalam Ringer. Nah, kemudian juga ada cairan non-elektrolit, yaitu untuk dextrosa 5% atau 10% dalam air, atau D5W atau D10W. Kemudian juga maltosa 5% ataupun 10%. Nah, ini contoh gambar cairan natrium klorida 0,9%. Nah, kemudian cairan pengganti. Tujuan dari cairan pengganti yaitu mengganti kehilangan air tubuh yang disebabkan oleh sekuestrasi atau proses patologi yang lain, misalnya fistula, efusi pleura, asites, drainase lambung, dehidrasi, dan juga pendarahan pada pembedahan atau cedera. Sebagai cairan pengganti untuk tujuan ini digunakan cairan kristaloid, misalnya NaCl 0,9%, dan Ringer laktat atau koloid, misalnya dextran 40 dan 70, dan juga ekspafusin, hemasal, albumin, dan plasma. Kemudian ini merupakan perbandingan antara kristaloid dan juga koloid, di mana dibedakan berdasarkan sifat-sifat. Yang pertama yaitu berat molekul, pada kristaloid itu lebih kecil, kemudian pada koloid itu lebih besar. Selanjutnya untuk distribusi, pada kristaloid itu lebih cepat, dan pada koloid itu lebih lama dalam sirkulasi. Selanjutnya pada faal hemostasis, itu kristaloid itu tidak ada pengaruh, kemudian pada koloid itu mengganggu. Yang keempat itu penggunaannya,
itu kristaloid untuk dehidrasi, dan koloid itu pendarahan masif. Selanjutnya yang kelima yaitu koreksi pendarahan, itu kristaloid diberikan 2-3 kali jumlah pendarahan. Sedangkan untuk yang koloid itu sesuai dengan jumlah dari pendarahan. Nah, untuk cairan tujuan khusus, yaitu di mana cairan kristaloid yang digunakan khusus, misalnya natrium bikarbonat 7,5%, kalsium glukonat, dan lain-lain, untuk tujuan koreksi khusus terhadap gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, ini merupakan contoh gambar dari sodium bikarbonat dan juga cairan kalsium glukonat. Nah, selanjutnya yaitu cairan nutrisi, di mana cairan nutrisi itu digunakan untuk nutrisi parenteral pada pasien yang tidak berselera makan, tidak boleh makan, dan tidak dapat makan per oral. Jenis cairan nutrisi parenteral saat ini sudah dalam berbagai komposisi, baik untuk parenteral parsial ataupun total maupun pada penyakit tertentu. Namun ada syarat pemberian nutrisi parenteral, yaitu berupa, yang pertama yaitu gangguan absorpsi makanan seperti obstruksi usus halus, kemudian kondisi di mana usus harus diistirahatkan seperti pada pankreatitis berat. Kemudian gangguan motilitas usus seperti pada ileus yang berkepanjangan. Kemudian kondisi di mana jalur enteral tidak dimungkinkan seperti pada gangguan makan dan juga muntah terus-menerus. Kemudian ini merupakan gambar dari cairan nutrisi dengan lengkap komposisi yang terdapat pada cairannya. Selanjutnya yaitu jalur pemberian terapi cairan. Nah, pada jalur pemberian terapi cairan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kanulasi vena perifer, itu seperti pada gambar. Kemudian yang kedua yaitu kanulasi vena sentral, itu bisa dilihat pada gambar. Nah, yang pertama yaitu kanulasi vena perifer, di mana untuk melakukan kanulasi vena perifer itu ada pun syarat-syarat, di mana yang pertama yaitu pilihan vena, di mana vena-vena yang dipilih yaitu biasanya yang terletak pada ekstremitas atas dan juga bawah. Hindari pemilihan vena di daerah kepala karena tidak stabil fiksasinya, sehingga akan memudahkan terjadinya hematom. Yang kedua yaitu tusukan atau seksi vena. Dimulai dari daerah paling distal pada vena yang cukup besar dan juga lurus. Tindakan seksi vena hanya dilakukan apabila vena perifer itu sulit diidentifikasi secara langsung. Misalnya pada bayi, anak-anak, dan juga pasien overweight. Kemudian yang ketiga yaitu syaratnya kanul atau kateter, di mana gunakan kanul teflon atau sejenis yang fleksibel. Selanjutnya juga asepsis, di mana untuk mencegah risiko terjadinya infeksi. Selanjutnya melakukan fiksasi yang adekuat. Ini adalah contoh gambar pada kanulasi vena perifer. Nah, pada kanulasi vena perifer itu dilakukan yang pertama, yaitu terapi cairan pemeliharaan dalam waktu singkat, itu tidak lebih dari 3 hari. Apabila lebih dari 3 hari, harus dipindah lokasi vena dan set infus harus juga diganti. Yang kedua yaitu terapi cairan pengganti dalam keadaan darurat untuk mengganti kehilangan cairan tubuh atau pendarahan akut. Nah, yang ketiga yaitu terapi cairan lain secara intravena yang diberikan secara kontinu ataupun berulang. Selanjutnya yaitu kanulasi vena sentral, di mana pada kanulasi vena sentral yaitu memiliki juga syarat. Yang pertama yaitu pilihan vena tempat tusukan, di mana penggunaan untuk jangka panjang, misalnya untuk nutrisi parenteral total, kanulasi melalui vena subclavicular ataupun juga vena jugularis interna. Sedangkan misalnya pada penggunaan untuk jangka pendek, itu bisa dipilih melalui QBT. Yang kedua, yaitu pelaksana, di mana yang melaksanakan itu harus orang yang terlatih ataupun dokter yang terlatih. Kemudian, yang ketiga, yaitu kanul atau kateter.
Nah, di mana kanul atau kateter yang digunakan itu khusus. Selanjutnya yang keempat yaitu asepsis, di mana karena kanul itu dipasang langsung masuk ke dalam jantung, maka ini sangat perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir yaitu fiksasi yang harus adekuat, di mana untuk mencegah keluar masuknya kateter yang berada di luar kulit. Nah, ini contoh gambar uh, apabila ingin melakukan kanulasi vena sentral. Selanjutnya, kanulasi vena sentral itu dilakukan yang pertama, yaitu terapi cairan dan nutrisi parenteral jangka panjang, yaitu osmolaritas yang tinggi, itu untuk mencegah iritasi pada vena. Jalur pintas terapi cairan pada keadaan darurat, seperti kolaps kardiovaskular, vena perifer sulit diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, yaitu pemantauan aliran darah balik secara invasif, yaitu pada keadaan syok. Kemudian juga pemantauan ini harus dilakukan. Selanjutnya yang keempat, yaitu pemasangan alat pacu jantung, di mana ini dilakukan pada kondisi atau keadaan darurat. Nah, selanjutnya yaitu terapi cairan perioperatif, di mana terapi cairan perioperatif ini mencakup penggantian kehilangan cairan atau defisiensi cairan yang ada sebelumnya, dan kehilangan darah pada tindakan bedah, seperti pada sebelum tindakan pembedahan, selama, ataupun pasca pembedahan. Nah, yang pertama yaitu terapi cairan prabedah, di mana prinsip pemberian cairan prabedah adalah untuk mengganti cairan dan kalori yang dialami pasien prabedah akibat puasa. Cairan yang digunakan, yang pertama, untuk mengganti puasa diberikan cairan pemeliharaan. Yang kedua, untuk koreksi defisit puasa itu atau dehidrasi diberikan cairan kristaloid. Kemudian pendarahan akut diberikan cairan kristaloid dan koloid atau transfusi. Nah, selanjutnya yaitu terapi cairan selama operasi, di mana tujuannya sendiri yaitu sebagai koreksi kehilangan cairan melalui luka operasi. Nah, mengganti pendarahan atau dan juga mengganti cairan yang hilang melalui organ ekskresi. Nah, untuk menentukan jumlah transfusi yang akan diberikan dapat ditentukan dari hematokrit dan dengan menghitung estimated blood volume. Jumlah kehilangan darah dapat dihitung dengan beberapa cara di antaranya. Yang pertama, menghitung estimated blood volume. Itu sama dengan 65 mili per kilogram dikalikan dengan berat badan pasien. Yang kedua itu menghitung volume sel darah merah pada hematokrit preoperatif atau RBCV pre-op. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghitung volume sel darah merah pada hematokrit 30% atau RBCV 30%. Kemudian yang keempat yaitu hitung jumlah kehilangan volume sel darah merah atau RBCV loss berbanding RBCV loss itu sama dengan RBCV pre-op dikurangi RBCV 30%. Kemudian yang kelima yaitu hitung allowable blood loss, itu sama dengan EBV dikali dalam kurung HCT pre-op dikurang HCT 30% dibagi HCT pre-op. Selanjutnya yaitu terapi cairan pasca bedah, di mana pemberian cairan pasca bedah ini digunakan tergantung dengan masalah yang dijumpai. Bisa mempergunakan cairan pemeliharaan, cairan pengganti, atau cairan nutrisi. Prinsip dari pemberian cairan pasca bedah yang pertama pada dewasa, yaitu pasien yang diperbolehkan makan atau minum pasca bedah diberikan cairan pemeliharaan. Apabila pasien puasa dan diperkirakan kurang dari 3 hari diberikan cairan nutrisi dasar yang mengandung air, elektrolit, karbohidrat, dan asam amino esensial. Sedangkan apabila 18 diperkirakan puasa lebih dari 3 hari, bisa diberikan cairan nutrisi yang sama dan pada hari kelima ditambahkan dengan emulsi lemak. Pada keadaan tertentu, misalnya pada status nutrisi prabedah yang buruk segera diberikan nutrisi parenteral total. Nah, selanjutnya itu yang kedua, bayi dan anak.
bayi dan juga anak-anak. Memiliki prinsip pemberian cairan yang sama, hanya komposisinya yang berbeda. Misalnya dari kandungan elektrolitnya, jumlah karbohidrat, dan juga lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu pada keadaan tertentu, misalnya pada penderita syok atau anemia, penata laksanaannya disesuaikan dengan etiologinya. Nah, selanjutnya yaitu komplikasi. Nah, komplikasi ini berkaitan dengan kanulasi vena yang dilakukan, kemudian pilihan cairan, kelalaian dalam pemantauan, dan kemungkinan risiko infeksi. Yang pertama yaitu gangguan keseimbangan cairan. Nah, pada gangguan keseimbangan cairan, pada umumnya ini akan terjadi kelebihan cairan dengan segala akibatnya, seperti udem baik di otak, paru, dan jaringan lainnya. Hal ini karena pemantauannya yang tidak adekuat. Kemudian yang kedua yaitu gangguan keseimbangan elektrolit dan asam basa. Nah, hal ini dapat terjadi apabila pilihan cairan yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga yaitu komplikasi akibat kanulasi. Nah, di mana terutama biasanya terjadi itu pada kanulasi vena sentral. Bisa terjadi hematom, emboli udara, dan juga refleks vagal. Nah, untuk yang terakhir yaitu komplikasi terhadap infeksi, di mana infeksi lokal pada jalur vena yang dilalui menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Keadaan ini berlangsung lama. Kemungkinan terjadi keadaan asepsis kurang diperhatikan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang terapi cairan. Mohon maaf apabila pada saat penyampaian materi terdapat salah kata atau kata yang tidak berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.